dari email B. Ada satu keluarga yang baru pindah dari Semarang ke daerah Jawa Tengah. Tapi ini gue nggak bisa nyebutin tempatnya di mana karena yang ngirim cerita ini pun juga nggak mau disebutin tempat tinggal dia sekarang di mana. Oke. Jadi yang ngirim cerita ini sebut aja namanya Kiki. Dia perempuan umur 22 tahun. Kiki ini pindah rumah sama orang tuanya sekitar tahun 2010. Jadi ini di rumah barunya Kiki cuma bertiga lah, Kiki sama kedua orang tuanya, nyokap bokapnya. Nah rumah barunya Kiki ini tuh dulunya katanya rumah salah satu kolega papahnya. Terus kolega papahnya ini punya aset si rumah ini, terus lagi kelilit utang. Akhirnya papahnya Kiki ini beli dengan harga murah lah nih rumah. Jadi rumah ini lumayan besar lah. Ada halaman belakangnya, terus 2 tingkat. Tapi ya rumahnya tuh bentukannya rumah tua aja gitu, berasa lah hawanya, kebayangkan. Nah orang tuanya Kiki ini milih yang kamar lantai 2. Nah Kiki ini milih kamar lantai 1 dekat taman belakang. Nah singkat cerita pindahlah nih satu keluarga ini. Udah semingguan di rumah barunya ini. Anyway Kiki ini baru lulus kuliah tapi belum kerja. Jadi sekalian pindah kota tuh Kiki sekalian lah mau nyari kerja di sana. Nah sembari dia nunggu panggilan dari perusahaan yang udah dia kirimin CV-nya, Kiki tuh ngebantuin mamanya lah buat ngurus rumah dan jualan gitu, kayak buka catering rumahan. Soalnya kan papanya Kiki kerja kantoran juga. Jadi mereka mikir daripada gabut di rumah, Kiki sama mamanya tuh akhirnya ada kerjaan lah tipis-tipis bikin catering ini. Nah pas si Kiki sama mamanya lagi sibuk satu sama lain di rumahnya ini ngurusin urusan mereka lah. Pas yang ke sore sekitar jam 3-an tuh Kiki dengar dari belakang rumahnya, kayak daerah taman belakangnya gitu, ada suara kayak duk 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 gitu dari dinding belakang. Suara kaki. Suara ketok-ketok gitu. Oh. Nah Kiki teriak tuh ke mamahnya, "Mah denger nggak?" gitu. Nah tapi mamanya tuh diem aja, mungkin mamanya lagi di lantai 2, lagi di kamarnya gitu. Nah akhirnya Kiki ngecek sendiri ke taman belakangnya rumah dia. Dan bener aja, dia tuh dengar ada suara duk-duk gitu dari dinding bagian belakang rumahnya. Yang anehnya tapi semua dinding rumah Kiki ini kayak dari semen, tapi bunyi ketokannya ini kayak dari suara triplek gitu loh, kebayang nggak? Oke, ya. Nah makin dideketin sama si Kiki, dia tuh makin berasa kayaknya ini emang tempat triplek ini sumber suaranya gitu loh. Tapi si bagian triplek yang dijadiin dinding ini nggak gitu gede, mungkin kotak gitu lah. Oh tapi dia nemu si triplek ini di bagian Ya. belakangnya. Oh, Oke. Akhirnya si Kiki langsung cari mamanya tuh dan nyuruh mamanya buat ngecek juga ke belakang rumahnya itu. Pas mereka balik ke belakang rumahnya, mereka udah lihat kalau dinding yang terbuat dari triplek itu udah rada bolong Nat. Bolongnya tuh nggak gede-gede amat, ya kayak sesekepala manusia bisa masuk lah, tapi badannya nggak bisa masuk gitu. Oke. Nah karena penasaran, akhirnya mereka berdua tuh nyenterin ke bagian lubangnya itu. Mereka takutnya ada tikus atau ada apa gitu kan, makanya mereka ngecek tuh. Pas mereka senterin, ternyata di dalam dinding triplek itu kayak ada ruangan kecil gitu Nat. Kayak kotak gitu, kecil banget lah, mungkin semeja gitu, meja yang kecil. Di dalamnya itu ada kayak barang-barang pajangan, ada lampu zaman dulu, ada boneka, ada buku catatan, pokoknya ada beberapa barang-barang lama gitu lah. Nah akhirnya mereka berdua nih kayak ngebolongin dindingnya, abis itu ngambil tuh semua barang-barangnya. Semua barang yang diambil sama Kiki dan mamahnya itu udah mati. Kayak kan ada lampu tadi gue bilang, itu udah mati. Pajangan juga udah jelek, pokoknya udah hancur banget lah. Tapi satu barang, yaitu buku catatan ini tuh masih bisa dibuka dan ada beberapa lembar yang masih bisa dibaca, walau kertasnya udah kuning jelek gitu. Semua tulisannya bahasa Jawa, tapi kalau dicoba ditranslate sama mamanya Kiki tuh ini kayak diary gitu ternyata Nat. Kayak buku catatan gitu lah. Kenapa mamanya bisa bilang kayak gitu? Karena di situ jelas banget tertulis kayak, kan ini buku catatannya panjang ya, tapi gue contohin satu aja lah. Mamanya tuh ngebaca ada tulisan, di tanggal 14 November 1977 aku melihat kakakku mati dengan pisau di perutnya. Wow. Ini pakai bahasa Jawa tapi ya gue translate ke Indonesia ya. Nah akhirnya semua barang-barang itu ditaruh gitu aja, dan yang diambil sama Kiki dan nyokapnya itu cuman buku catatannya doang. Nah coba dibenerin, dibersihin, dan dibaca pelan-pelan lah tuh buku catatannya sampai nggak berasa udah sekitar jam 5 sore, udah mau maghrib. Pas mereka lagi fokus baca, tiba-tiba mereka tuh berasa banget ada angin kencang masuk ke dalam rumah mereka. Jadi anyway rumah mereka tuh udah ditutup semua pintunya, jendelanya, jadi intinya sebenarnya nggak akan ada angin yang masuk lah. Tapi mereka berasa ada angin kencang banget masuk tuh. Oke. Nah pas mereka ngeliat ke daerah luar juga, ke tamannya, ke bagian luar rumahnya, pohon-pohon pun juga nggak ada yang gerak sama sekali. Nah akhirnya mereka coba fokus lagi buat baca satu persatu tuh halaman bukunya.
Pas mereka lagi fokus, angin makin kencang masuk ngelewatin mereka. Dan tiba-tiba saking kencangnya angin, Bi, Nat, buku catatannya tuh yang lagi dipegang sama nyokapnya Kiki mental gitu aja. Kayak terbang dengan sendirinya gitu. Kayak kelepas gitu loh, kebuang gitu dari tangannya. Iya. Ya buru-buru mereka mau ngambil buku itulah yang jatuh ke lantai. Karena kan mereka tuh baca di meja gitu anyway, Bi, Nat. Pas jatuh ya di lantai, jatuh ke bawah gitu kan. Pas mereka berdua lagi jalan ke arah bukunya, jadi mereka turun dari kursi, terus mereka nunduk mau ngambil bukunya. Nah tiba-tiba mereka ngelihat ada kaki orang di depan buku itu dan ada tangan yang lagi ngambil bukunya di lantai. Nah pas mereka nengok ke atas, mereka berdua ngelihat ternyata ada sosok cewek pakai dress putih gitu, mukanya pucat banget, dan di bagian baju tuh banyak banget merah-merah kayak bercak darah gitu, Bi, Nat. Aduh. Di situ mamanya Kiki sama Kiki langsung teriak dan mereka langsung masuk tuh ke kamar Kiki, ke lantai 2 itu. Akhirnya mamanya Kiki tuh langsung nelfon suaminya dan nyuruh suaminya balik. Pas banget juga, untung udah setengah 6 sore. Emang udah waktunya papanya Kiki buat pulang kantor kan. Akhirnya sekitar jam 6-an, papanya Kiki tuh nyampe rumah dan langsung tuh masuk ke kamarnya nyamperin Kiki dan istrinya. Langsung tuh ditanya, kenapa kok tiba-tiba kamu nelpon saya kayak gitu, teriak-teriak. Pokoknya kan tadi mamanya Kiki nelpon papanya kan, kayak panik gitu. Diceritain lah sama Kiki semuanya, dari dinding ada triplek yang bolong, terus di dalam situ nemu beberapa barang, sampai mereka ngeliat ada sosok cewek yang lagi ngambil buku catatan itu. Dengar cerita kayak gitu, papanya Kiki tuh jujur langsung takut dan tegang banget kondisinya nih. Di rumahnya langsung kayak creepy gitu lah hawanya. Dan akhirnya papanya Kiki tuh langsung keluar kamar dan langsung nelpon temennya yang emang punya rumah ini dulunya. Kan ini punya kolega papanya Kiki kan, si rumah ini. Dan singkat cerita, si papanya Kiki udah beres teleponan. Akhirnya papanya Kiki tuh masuk lagi ke kamar dan ceritain semua obrolan yang dia obrolin sama si temennya ini yang punya rumah dulu. Ya, oke. Jadi ternyata buku catatan itu tuh punya adiknya teman papanya Kiki. Adik temennya papanya Kiki. Oh, Yang ngejual rumah ini, Moy? Iya, adiknya dia. iya. Oke, terus? Jadi di tahun 1977 ada pembunuhan di rumah itu. Dan waktu itu teman papanya Kiki ini masih tinggal di situ, Bi, Nat. Jadi ada satu kejadian waktu pas orang tua si keluarga ini lagi keluar kota. Jadi dia ditinggal cuma bertiga doang. Dia, adeknya yang nulis buku ini, sama kakaknya cewek. Oke. Nah pas malam-malam tanggal 14 November 1977 ada perampok yang masuk rumah mereka dan tiba-tiba nusuk si kakak pertamanya ini, si cewek. Shit. Ngelihat kayak gitu, si teman papanya Kiki dan adeknya ini bener-bener histeris banget, ketakutan, Bi, Nat. Dia nggak berani nengok kakaknya, dia nggak berani nengok perampoknya. Akhirnya mereka berdua tuh kabur dari rumah, ninggalin kakaknya biar mereka nggak jadi korban juga gitu loh. Iya. Dan posisinya si teman papahnya Kiki ini dan adeknya itu tuh ninggalin kakak pertama bersimbah darah gitu aja. Ya Allah. Nah kebesokan harinya, satu keluarga itu balik lagi ke rumah itu buat ngurusin mayat si kakak pertamanya dan ngerapin rumahnya ini. Jadi kebesokannya tuh papah mamahnya si keluarga ini udah pulang lah. Akhirnya barang-barang kakaknya yang meninggal ini dan buku catatan adiknya itu langsung diambil sama bapaknya, bapak keluarga ini ya. Dan semua barang itu langsung disimpan di satu ruangan kecil yang sekarang udah ditutupin sama dinding triplek ini, yang ditemuin sama si mamahnya Kiki dan Kiki ini. Iya. Oke. Jadi bisa dibilang buku catatan ini nih buku catatan yang sakral banget lah. Dan di buku itu bener-bener nyeritain detail kejadian pembunuhan di rumah itu. Dan udah pasti berarti makhluk yang dilihat sama Kiki dan mamanya itu adalah kakak dari temennya papanya Kiki itu ya? Betul. Wah anjir. Gue gak tahu itu bener apa enggak, tapi gue ngerasain memang bener karena Kiki dan mamanya tuh ngeliat kan dressnya si cewek ini darah-darah semua kan, Bi. Nah tadi kan dibaca juga di buku catatannya kalau si kakak pertama ini mati karena ditusuk kan. Iya. Nah mungkin bisa jadi itu sosoknya balik lagi ke rumahnya. Anjir. Terus, Moy, abis mamanya dan Kiki tahu kejadian itu, mereka masih mau tinggal situ nggak? Masih sih untungnya karena mungkin si teman papanya Kiki ini bertanggung jawab lah. Jadi kayak dipanggil Ustadz dan emang semenjak saat itu udah nggak pernah lagi ada kejadian kayak gitu. Moy, Bi, Ya. buat gue salah satu sosok setan yang ngeri tuh udah pasti pocong. Soalnya setiap gue ngebaca cerita tentang sosok pocong tuh langsung bisa kebayang aja gitu ngerinya. Sama kayak cerita yang bakal gue bawain ini. Ini cerita dari sebut aja Reza, mahasiswa baru di salah satu kampus swasta di daerah Catur Tunggal, Sleman, bagian utara Jogja. Dan normalnya mahasiswa baru tuh udah pasti banyak tugas kuliah sama tugas ospek kan. Nah si Reza ini selalu ngerjain sama temen-temennya, bahkan sampai malam di sekitaran kampus, khususnya di gedung-gedung deket area parkiran belakang yang baru aja selesai dibangun tuh awal tahun kemarin.
Buat gambaran aja, jadi si area parkirannya ini tuh letaknya agak menjorok di pojok kompleks kampus. Terus di sana tuh udah ada 2 pohon trembesi tua yang tinggi banget. Bentuknya tuh kayak bonsai gitu, tapi gede sama rindang. Sekilas sih emang gak ada yang aneh, sampai akhirnya ada satu malam si Reza ini kebetulan parkir motor di parkiran belakang. Dan pas dia pulang malam-malam sekitar jam 11 malam, pas dia lagi jalan nyamperin motornya, ternyata di situ tuh tinggal dia sendirian. Pas si Reza lagi naik ke motornya, tiba-tiba banget langsung kecium bau aneh. Di situ dia tuh nyium bau melati kuat banget. Si Reza ini sampai ngelihat ke sekeliling dan dia tuh refleks ngeliatin ke arah pohon trembesi itu. Di situ Reza kayak ngelihat ada sesuatu yang ngegantung di salah satu cabang pohonnya itu. Warnanya putih terus goyang pelan-pelan. Di situ Reza nyoba buat positive thinking aja tuh, mikir kalau yang dia lihat barusan itu tuh bendera atau banner putih. Dia pelan-pelan langsung cabut dari situ, tapi masih di area parkiran belakang kampus nih. Katanya di situ angin tuh tiba-tiba kenceng banget, dan pas Reza ngeliat spion motornya, katanya nih di situ Reza tuh bisa ngeliat kalau kain putih tadi yang dia anggap bendera itu beneran ngibas-ngibas kenceng, terus kedorong lepas dari cabang pohon itu dan terbang beneran kayak kain. Tapi pas menyentuh tanah, tiba-tiba bentuknya tuh berdiri tegak, jadi kayak emang jadi badan ngisi gitu di dalam kainnya. Dan itu tuh bentuknya beneran jadi pocong Bi. Posturnya tinggi, tegak, terus bekas tanah basah tuh udah ngotorin semua sisi kafannya itu. Dan mukanya beneran udah kayak tengkorak lapuk gitu. Dan yang lebih seremnya lagi, katanya kelihatan banget dari spion kalau si pocong ini tuh kayak ngambil ancang-ancang buat lompat. Dan pas lompat, jarak lompatannya ini beneran jauh kayak semi terbang gitu. Anjir. Saking jauhnya, tiba-tiba tuh udah ada persis di belakang Reza. Bukan di belakang motornya ya, tapi beneran di atas jok motor belakang Reza. Si Reza nih cuma langsung ngebutin motornya aja buat pergi dari situ sambil terus-terusan baca doa karena dia takut banget tuh. Singkat cerita, setelah kejadian malam itu, bisa dibilang Reza ini tuh trauma lah buat bawa motor dan parkir di area belakang kampus. Makanya buat beberapa hari berikutnya, dia mutusin buat jalan kaki. Tapi ya ternyata di hari-hari berikutnya, setiap masuk malam dan di area parkiran itu, Reza ini malah makin sering nyium bau bunga melati. Dan gara-gara ini, si Reza ini sebenarnya udah gak mau lagi lah buat lama-lama di area parkiran belakang kampus. Sampai ada satu hari, motornya Reza ini dipinjem sama teman sejurusannya dia. Dia nggak tahu salah siapa lagi di situ. Pokoknya Reza ini udah bilang, pokoknya kalau ntar ngembaliin motornya langsung ke kosannya dia aja. Tapi temennya ini malah bilang ke Reza kalau dia ini buru-buru mau pergi. Jadi dia tuh mau janjian di area parkiran belakang kampusnya, dan jamnya itu tuh setelah Isya. Di sini ada nyeselnya juga nih si Reza udah minjemin motor. Tapi ya gimana lagi, daripada nanti motornya nggak ada yang ngejaga terus hilang. Akhirnya mau nggak mau di malam itu dia nyamperin lagi lah ke area parkiran belakang. Dan masih sama juga, parkiran itu tuh kalau udah malam sepi, nggak ada motor satupun di sana. Reza udah sampai di tempat itu dari jam 8 malam, tapi temennya ini tuh belum juga datang. Dia nyoba ngehubungin temennya, jawabannya cuma OTW, gitu-gitu aja terus. Di situ Reza mutusin buat nunggu sambil duduk di salah satu tangga gedung. Nah, tangganya ini tuh ngadep ke arah parkiran sendirian. Akhirnya sambil terus main HP, gak selang lama dari situ, tiba-tiba kedengeran lah suara duk duk duk. Bukan suara langkah kaki, ini tuh lebih mirip suara kayak sesuatu yang kebungkus sama kain terus mantul-mantul di atas permukaan keras. Dan karena ini kedengeran terus menerus, akhirnya si Reza ini gak fokus, terus dia jadi takut. Akhirnya dia ngambil headset buat dengerin lagu kenceng-kenceng, seenggaknya dia jadi gak ngedenger suara itulah. Tapi pas di jeda-jeda perpindahan lagu, kan ada space beberapa detik kosong tuh, gak ada suaranya. Tiba-tiba tuh kedengeran ada suara yang masuk ke kuping kanannya Reza, terus ngomong, "Tolong buka kain ini, tolong." Di situ Reza langsung buru-buru nyopot headsetnya, terus dia deg-degan banget dan sebadan-badannya langsung merinding tuh di situ. Dan barengan sama dia buka headset, tiba-tiba ada suara bruk kenceng banget kayak suara motor jatuh.
Reza di situ langsung cabut dari tangga itu buat nyamperin sumber suaranya. Takutnya itu beneran suara motor dia kan yang jatuh. Tapi pas dia lihat lagi, masih nggak ada motor satupun tuh di area parkirannya. Di situ Reza langsung lari ngelilingin tempat itu sambil nyari motornya tuh. Pas dia lagi lari, akhirnya si Reza ini tuh jatuh ke depan kenceng banget, kayak kesandung sesuatu yang gede gitu. Dan pas Reza ngeliat ke arah depannya dia, ternyata udah ada badan gede tiduran gitu aja, full pakai kain putih dari atas sampai bawah. Tapi bentuknya tuh kayak nggak ketutup rapat gitu, kayak ada beberapa ikatan yang lepas. Dan ya sesuai tebakan dia, bener, itu pocong yang kemarin itu. Terus sosok ini tuh tiba-tiba kayak berusaha berdiri gitu tinggi banget, masih ngebelakangin si Reza. Terus karena tadi katanya ada beberapa ikatan yang lepas, jadi kata Reza pas pocong ini berdiri tuh pelan-pelan kain kafan yang nutupin badan dia tuh juga lepas. Jadi di depan Reza detik itu juga tuh ada kayak sosok orang berdiri telanjang dada ngebelakangin dia, tapi badannya tuh udah kurus banget, sisa tulang doang. Udah gitu beberapa tulangnya tuh juga udah mulai lapuk terus nyampur tanah gitu. Meskipun udah gak dilapisin kain kafan sama sekali, tapi pelan-pelan sosok ini tuh tetap gerak, loncat-loncat ngejauh dari Reza. Suaranya tuh duk duk duk, mirip banget lah sama suara yang sebelumnya didengerin tadi. Terus di salah satu titik parkiran, persis di titik motor Reza parkir beberapa hari lalu, sosok ini tuh berhenti, balik badan, terus langsung senyum ke Reza. Terus di lompatan terakhirnya itu kayak kesedot aja tuh ke dalam bawah tanah. Pokoknya di situ Reza langsung lari ketakutan, pergi balik ke kosannya aja. Motornya juga disuruh langsung taruh di parkiran aja, terus kuncinya dititipin ke penjaga gedung. Nah besok pas udah masuk kampus biar si Reza aja lah yang ngambil. Bayangin aja tuh semerinding apa si Reza di situ. Dan singkat cerita, di beberapa hari kemudian pas akhirnya masuk kuliah lagi, Reza ngambil lah kunci motornya di penjaga kampus. Di situ Reza tuh sekalian nanya-nanya lah dan cerita ke si penjaga kampusnya ini. Dan ternyata Reza tuh baru tahu kenyataan dibalik apa yang selama ini dia lihat. Kata penjaga kampusnya ini, dulu si lahan parkiran kampus ini tuh aslinya makam keluarga, tapi udah lama gak kepake. Nah pas pihak kampusnya mau ngebeli tanah ini, gak ada satu orang pun yang ngaku punya makam ini. Jadi ya langsung digali, dicor, dan dijadiin buat parkiran. Jadi bisa dibilang beberapa mayat tuh gak dipindahin secara layak lah, atau jadinya sembarangan banget. Nah ini katanya yang jadi alasan terkuat kenapa arwah mereka gentayangan. Karena secara kebudayaan dipercaya kalau arwah yang gak dipindahin atau gak dilepasin secara semestinya, itu tuh bisa jadi semacam earthbound spirit atau gentayangan karena masih ngerasa memiliki daerah tersebut. Tapi katanya cuma orang-orang tertentu tuh yang diganggu, orang-orang yang sensitif, yang dirasa bisa jadi media buat nyampein pesan dari si arwah-arwah yang udah mati di sana. Dan berarti salah satunya ya si Reza ini. Tapi intinya titipan si Reza ini buat kalian semua dimanapun kalian berada. Kalau nyium bau bunga melati tanpa sebab, coba lihat sekeliling. Kalau nggak ada apa-apa langsung pergi aja dari tempat itu. Terus kalau kalian dengar suara loncat-loncat dari arah belakang, jangan sekali-kali kalian noleh. Karena bisa jadi yang loncat itu emang jasad yang belum dikafanin dengan baik buat pergi. Gila, sebenarnya banyak banget sih ya ciri-ciri kedatangan setan gitu ya. Kayak tadi lo contohnya ada 2 ya kan. Bahkan gue pernah dengar ada kayak bau pandan tuh. Iya. Itu gendruwo atau juga. ya pocong juga ya. Itu pocong emang serem banget sih anjir. Cuman kalau misalkan digangguin atau disampaikan pesan karena dia belum tenang atau dia ngerasa dia yang punya wilayah itu gitu ya, menurut gua jadi merepotkan sih. Karena gimana ya, maksudnya orang kan kesana nggak tahu apa yang akan terjadi ya, dan niatnya juga nggak buruk gitu. Cuman kenapa sampai ditunjukin gara-gara dia sensitif, itu sih yang menurut gue bikin sebel. Iya, dan bukan tanggung jawabnya dia juga kan. Bener. Kita panggil aja namanya Caca ya. Jadi sebelumnya Caca ini tuh dari kecil emang sensitif dengan makhluk halus. Cuman awalnya dia emang cuman bisa merasakan keberadaan makhluk halus doang, tapi nggak bisa lihat. Oke. Sampai satu ketika nih Nat, Muy, waktu Caca tuh baru masuk SMP, sekolahnya tuh ngadain yang namanya LDKS. Nah LDKS ini tuh di satu villa di daerah Bogor. Villanya tuh bagus,
gede lah pokoknya. Dan kayak anak-anak LDKS pada umumnya, yang murid baru tuh dikasih tugas buat ngumpulin barang-barang kayak tali rafia, aquanya harus yang 1 botol seliter gitu, dan lain-lain lah intinya. Nah, salah satu barang yang harus dibawa juga itu adalah mie instan. Nah, dan ternyata mie instan punya Caca ini ketinggalan di rumah. Caca baru sadar pas udah sampai di villa nih. Panik lah dia, karena dia takut dihukum kan. Dia nanya ke temen-temennya, ada warung nggak deket sini? Ada di mana tuh? Untungnya temennya Caca ngasih tahu kalau di luar villa tuh ada warung. Keluarlah Caca dari villa. Dia ke depan gerbang, nanjak tuh karena di depan gerbang tuh kayak jalannya nanjak curam gitu. Sambil lari juga tuh dia buru-buru karena panik kan, satu barangnya dia gak kebawa nih buat LDKS. Dan untungnya dapet. Dia beli mie instan di warung. Udah selesai beli mie instan, dia langsung balik lagi tuh ke villanya. Nah, kalau tadi dari villa tuh ke warungnya kayak jalannya nanjak banget, sekarang berarti menuju ke villa turunan kan. Turunan tajam. Si Caca buru-buru, gara-gara lari jatuhlah dia. Aduh. Nah, pas jatuh, si Caca ini gak sengaja ngucap kata kasar, anjing gitu. Ya refleks aja kan. Refleks. Dan pas Caca nengok ke arah depan, gak jauh dari dia ternyata ada kuburan di situ. Kuburan yang ketutup sama pohon-pohon gitulah intinya. Di sini belum kejadian apa-apa, Nat, Moy. Pas malamnya, abis sholat maghrib, panitia LDKS dan peserta yang lain tuh semua ngadain zikir dan doa bersama gitu di aula villa mereka. Kayak aulanya tuh space besar, rada setengah outdoor gitu, jadi nggak ada pintu dan jendela sama sekali. Nah, dari aula itu, dari tempat Caca dan teman-teman sholat, nggak sengaja Caca tuh ngeliat ke arah pohon besar di dekat aula itu. Di sana tuh Caca ngeliat ada cewek lagi main ayunan. Ada harusnya semua anak ya sholat kan di situ. Tapi dia lihatnya ada satu cewek dari jauh lagi main ayunan. Si cewek ini tuh rambutnya panjang, menjuntai sampai ke tanah. Bajunya tuh putih, agak-agak kotor kecoklatan gitu. Dari deskripsi lo udah tahu ya, itu kuntilanak. Iya. Malam-malam dia ngeliat kayak gitu. Nah, cuman entah kenapa si Caca ini tuh gak bisa gerak sama sekali, gak bisa teriak sama sekali. Mungkin gara-gara shock banget kali ya dia ngeliat kayak gitu pertama kalinya. Karena kan tadi gue bilang dia gak bisa ngeliat, cuma bisa ngerasain doang kan. Dia ngeliat kayak gitu, si Kunti ini tuh lagi main ayunan. Jadi lu bayangin nih ada sosok cewek lagi main ayunan. Terus Caca tuh ngeliat dengan keadaan mematung nih. Dia ngeliat Kuntinya tuh di ayunan pertama itu masih bentukan yang sama. Pas ayunan kedua, tiba-tiba kedua kakinya hilang. Anjing. Terus di ayunan ketiga, ayunannya doang, sosoknya hilang gitu aja. Ngeri banget sih. Malam-malam lagi kan dia ngeliat kayak gitu. Dan pas makhluk ini udah hilang, barulah saat itu Caca bisa teriak. Dia teriak kenceng tuh, sampai semua orang yang ada di aula ngedenger Caca. Dan langsung ngeliatin tuh, maksudnya Caca langsung diliatin gitu sama si orang-orang ini. Temennya Caca yang ada di samping dia panik, terus keheranan juga kayak, kenapa Ca? Tapi Caca tuh nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuma bisa nangis doang. Akhirnya Caca dibawalah ke tempat yang rada sepi dan jauh dari teman-temannya buat ditenangin gitu. Sampai azan Isya, Caca udah mulai tenangan tuh. Dia balik lagi lah ke aula villa buat sholat Isya dan ikut ngelanjutin kegiatan LDKS dia sama teman-teman. Isya selesai, dilanjut lagi dengan kayak kegiatan muhasabah gitu. Nah, villa tuh kayak dibikin gelap gitu, Nat, Moy. Jadi cuman ada lilin di sekitar aula buat nerangin tempatnya ini. Gue juga gak ngerti entah kenapa dibikin gelap, mungkin ya akal-akalan kakak osisnya kali ya buat bikin muhasabah kayak gitu. Nah, di situ tiba-tiba seluruh punggung Caca tuh kayak sakit banget. Kayak rasanya ditusuk-tusuk gitu loh. Kayak ada jarum yang menusuk-nusuk punggungnya Caca, tapi tebel banget. Dan ditusuk-tusuknya tuh kayak belum nyampe ke dalam, jadi lu kayak berusaha ditusuk tapi nggak bisa. Cuman kerasa di kulit lu. Itu ganggu banget kan sebenarnya. Nah, Caca ngerasain kayak gitu tuh. Cuman Caca di situ tetap berusaha buat nahan aja karena ya ini lagi muhasabah, gua kuat-kuat aja deh. Tapi saking sakitnya di situ Caca cuma bisa nangis. Nah, gara-gara nangis, teman sebelahnya Caca tuh dengar. Ya
temen gue di sebelah nangis nih, kenapa gitu kan. Dia kira si Caca ini nangis gara-gara dengar muasabahnya. Ya. Padahal enggak, karena lagi nahan sakit kan sebenarnya. Terus Caca bilang ke temennya yang sebelah ini, namanya Bila, sakit banget Bil, katanya gitu. Terus si Bila yang temennya ini bingung, sakit kenapa Ca? Akhirnya Bila manggil lah salah satu kakak OSIS yang ngejaga deket mereka. Pas kakak OSISnya nyamperin Caca, tiba-tiba orang yang di belakang Caca, kayak temen sangkatannya dia, itu tiba-tiba aja kesurupan. Bukan Caca ya, temen di belakang dia. Terus temen yang kesurupan ini, yang di belakang Caca, bilang, aku mau anak ini. Ini tuh Caca. Iya, sambil nunjuk-nunjuk Caca. Oh. Terus kayak si temen yang kesurupan ini narik-narik Caca gitu. Langsung chaos tuh di situ tuh, serem banget. Dan kakak-kakak OSISnya kayak ya coba misahin mereka berdua kan. Caca makin ketakutan di situ, sampai nangis kenceng banget. Pokoknya chaos banget gara-gara dia dan temannya ini yang kesurupan. Sampai akhirnya semua murid disuruh keluar dari aula itu karena keadaannya udah gak kondusif lah. Gak lama dari situ temennya Caca ini yang dipegangin sama beberapa anak OSIS itu tuh kayak coba ditenangin juga, didoain juga. Dan Caca pun dibawa ke salah satu kamar di villa itu yang emang untuk guru. Jadi Caca dipisahin dari teman-temannya lah. Nah setelah udah beberapa lama dicari tuh si guru agama yang ikut LDKS juga. Ketemu dan akhirnya guru agama ini nyamperin Caca di kamar itu. Terus pas nyampe di kamar itu, gurunya tiba-tiba bilang, si guru agamanya nih ya, dia bilang gini, kamu tuh kalau di tempat baru jangan ngucap sembarangan, kata gitu. Terus Caca kayak nge-recall gitulah maksudnya guru ini apa. Pas dia udah paham nih, oh emang tadi gue sempet ngomong kata kasar kan pas jatuh. Ya udah tuh dia akhirnya minta maaf lah sama si gurunya ini. Nah terus kata guru agamanya, udah nggak apa-apa, nggak usah nangis, dijadiin pelajaran aja. Udah Caca ngangguk-ngangguk, udah ada tenangan tuh di sana. Terus si guru agama itu bilang lagi, kamu tahu nggak, kamu itu ada yang jagain, kata gitu. Nah Caca nggak paham dong, ya maksudnya apa gitu kan, dia nggak ngerti apa-apa. Dia jawab enggak. Terus guru agamanya bilang, kalau di dalam diri Caca ini, entah di dalam atau di sekelilingnya dia, gue juga nggak paham. Tapi si guru agama ini bilang kalau Caca tuh ada sosok penjaganya, yaitu uyutnya dia. Uyut tuh kayak bokap neneknya dia lah intinya gitu. Dan si uyutnya ini udah ngejagain Caca dari Caca tuh masih di dalam kandungan. Nah kata Caca, kebetulan memang pas nyokapnya Caca ini lagi mengandung Caca, itu tuh nyokapnya kayak didatengin sama kakeknya ini, yang mana itu buyutnya Caca kan. Terus si nyokapnya ini disamperin, uyutnya tuh kayak pakai sorban dan wangi bersih lah. Nah udah tuh, setelah udah ada kejadian kayak gitu di malam LDKS itu, setelahnya di hari setelah itu, seminggu kemudian, selama seminggu setelah itu tuh si Caca bisa ngelihat sosok-sosok aneh. Dari yang tadinya nggak bisa ngeliat sama sekali ya, seminggu setelahnya bisa ngeliat sosok kayak gitu. Berarti karena dia habis pulang dari LDKS itu? Gara-gara kejadian satu kejadian itu ya, akhirnya dia bisa ngelihat sosok-sosok aneh. Tapi mungkin emang dari kecil dia kayaknya emang udah mau bisa ngelihat kali ya Bi. Soalnya kan udah mulai ngerasain gitu kan dari kecil. Sensitif. Kalau menurut gue kayaknya kebuka gitu ya mata batinnya ya. Tapi untungnya dia ada yang jagain si uyutnya kan. Itu dia. Kalau nggak dia kena abet pas itu. Bener. Kalau yang kali ini kejadiannya waktu si Atar tuh masih kelas 2 SD. Jadi saat itu Atar tuh ikut bokapnya dinas di luar kota, di Makassar. Karena bokapnya BUMN, jadi keluarganya tuh dapat rumah di komplek gitu. Komplek dinas yang semua rumahnya tuh sama. By the way ini maksudnya dinas yang beberapa tahun gitu ya. Bukan yang kayak cuman sebulan 2 bulan gitu. Jadi Atar sekeluarga, dia, bokap nyokap sama adiknya satu, itu tinggal di rumah itu, rumah dinas ini. Rumah dinasnya tuh udah jadi, bahkan sebelumnya udah ada yang ngisi gitu loh Nat, Moy. Jadi ya Atar dan sekeluarga tuh nggak tahu siapa yang sebelumnya tinggal di situ. Mereka ninggalin rumah bekas orang atau karyawan yang tadinya dapat jatah nempatin rumah itulah. Rumah yang ditempatin sama Atar ini tuh bukan rumah gede, rumahnya biasa dan kelas menengah banget lah. Kayak lo bayangin nih ya, masuk dari pintu depan, terus ada ruang tengah, kamarnya ada 3 dan kamar utamanya tuh di paling belakang. Nah terus di belakang rumahnya itu kayak ada halaman gitu Nat, Moy. Dan cuma 1 lantai rumahnya? Cuma 1 lantai, nggak tingkat sama sekali. Nah kalau dari kelihatannya,
rumah yang ditempatin sama Atar ini tuh udah cukup lama. Karena selain emang catnya bukan kotor sih, tapi kelihatan bukan cat baru gitulah. Terus di halaman belakangnya tuh juga ada pohon mangga yang gede banget. Jadi dari situ ya kita tahu bahwa ini tuh rumahnya bukan rumah baru gitu loh. Ya otomatis sudah lama kan pohonnya karena udah gede banget. Ya. Beberapa hari Atar ada di rumah itu aman-aman aja sampai akhirnya si Atar ini ditinggal sama bokap nyokapnya malam-malam. Sisa adiknya Atar sama mbaknya. Nah adiknya Atar nih lagi nonton di luar di ruang tengah. Nah Atar ini lagi di dalam kamar bokap nyokapnya, yang mana itu kamar utama di belakang. Dan jendela kamarnya itu tuh langsung ngadep ke halaman belakang. Ke pohon mangga itu. Betul. Nah di malam itu Atar tuh lagi nonton TV. Tiba-tiba dia dengar ada suara dari jendela kamar bokap nyokapnya itu diketok. Tok tok tok. Didiemin tuh sama Atar. Tapi diketok lagi ternyata. Tok tok tok. Masih didiemin nih sama Atar Nat, Moy. Tapi nggak lama dari ketokan itu kedengaran suara. Aduh. Suara kuntilanak ketawa. Karena ketutupan gorden jadi nggak kelihatan apa-apa sebenarnya. Atar kesel tuh di situ. Dia belum takut di situ Nat, Moy. Dia kesel karena dia pikir itu mbaknya. Mbaknya iseng gitu loh. Dia keluar kamar, terus dia ke belakang sampai di halaman belakang, ternyata benar itu mbaknya. Mbaknya tuh malam-malam lagi nyuci sambil ngisengin Atar buat ngetok-ngetok dan ketawa kayak kuntilanak gitu. Marahlah dia ke mbaknya. Mbak jangan gitu dong. Terus kata mbaknya, ya makanya jangan penakut gitu. Balik lagi tuh Atar ke kamar bokap nyokapnya, lanjut nonton lagi. Ternyata nggak lama muncul lagi tuh suara tok 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 dari jendela, diikutin sama suara ketawa kuntilanak lagi. Karena makin kesel, Atar keluar kamar tuh. Dia keluar lagi dari kamar bokap nyokapnya, mau ngomelin mbaknya. Ternyata pas Atar baru keluar pintu kamarnya, dia ngelihat mbaknya ini lagi nonton TV sama adiknya di ruang tengah. Terus itu siapa? Nah itu dia. Panik dong Atar. Berarti siapa tuh tadi di belakang yang ngetawain dan ngetok-ngetok jendela. Nah dari situ Atar nggak mau lagi tuh balik ke kamar bokap nyokapnya. Dia join aja tuh nonton bertiga sama adik dan mbaknya di ruang tengah. Beberapa hari kemudian Atar ini pulang sekolah Nat, Moy. Dia sendirian di rumah di situ. Karena satu keluarga lagi pada pergi. Bokap nyokapnya pergi bareng sama adiknya sama mbaknya Atar juga ikut. Sendirian banget tuh dia. Sendirian banget. Karena dia sekolah kan itu kayak weekdays gitu. Terus gara-gara dia sekolah, bokap nyokapnya pergi dari siang, tapi sampai malam itu bokap nyokapnya belum pulang juga. Jadi sampai sekitar jam 7 malam Atar tuh sendirian di rumah. Sambil nonton TV lah Atar biar nggak sepi-sepi banget gitu kan di ruang tengah. Jam 7 malam itu Atar dengar lagi Nat, Boy. Kali ini dari pintu belakang yang langsung ngarah ke halaman belakang itu. Ada ketokan pintu lagi. Tok tok tok. Atar liatin aja tuh pintu dari ruang tengah. Berharap gak bunyi lagi. Tapi ternyata tetap bunyi. Tok tok tok. Dibarengin sama ketawa kuntilanak lagi. Buset. Wah, di hari itu sebenarnya pas banget Nat, Moy. Atar ini yang anak kelas 2 SD baru banget diajarin surat pendek An-Nas. Jadi kan ada tuh Qul a'udzu birabbin nas. Terus yang terakhirnya minal jinnati wan nas, kayak ya sebenarnya terjemahannya berlindung kepada Tuhan lah dari jin, manusia dan segala macam dari hal-hal jahat. Tapi Atar yang baru belajar surat An-Nas ini gak lancar bacanya Nat, Moy. Karena baru hari pertama dia belajar gitu loh. Karena baru diajarin gitu kan. Kayak wah ini sih sebenarnya kocak, tapi kasihan gitu ya si anak kecil ini yang mencoba untuk melindungi dirinya dengan surat Al-Quran, tapi ya nggak hafal jadi nggak bisa gitu kan. Dan ternyata juga suaranya nggak berhenti gara-gara Atar. Ya gue nggak tahu ya apakah memang dia karena nggak lancar baca Qurannya, tapi ya nggak mempan gitu dalam tanda kutip. Tetap ada tuh suara ketokan sama suara kuntilanak ketawa ini. Gak kuat banget tuh Atar. Ya anak kelas 2 SD masih kecil sendirian di rumah gitu kan. Dan saking takutnya akhirnya Atar ini keluar dari rumah. Dia kayak ya minta pertolongan gitu lah, karena nggak ada yang bisa dia mintain tolong kan di rumah sendiri gitu. Akhirnya Atar ini pergi ke pos satpam depan komplek biar ada teman. Dia samper tuh pas satpam karena baru kali ya, jadi kayak dia belum kenal sama tetangga-tetangganya, nggak enak juga ganggu. Ya yang dia bisa lakuin dan kepikiran cuma pergi ke pos satpam doang. Duduk aja tuh dia di sana, ditanya sama satpamnya kenapa. Atar jawab aja dia takut karena dengar suara ketokan dari halaman belakang, bla 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 bla, diceritain sama dia. Terus lu tau gak Nat, Moy, satpam bilang apa? Apa? Satpam bilang gini, oh itu mah mau kenalan kali.
Oh. Digituin sama satpamnya. Gue nggak tahu sih kenapa satpam ini nyeritain cerita horor kayak gini ke anak kelas 2 SD ya. Jadi tuh si satpam itu cerita, usut punya usut, penghuni sebelum si keluarga Atar ini tuh pernah ada juga yang kejadian kayak gini. Di rumahnya ada ketokan, di halaman belakangnya pokoknya kesannya ada penjaga atau penghuni lah di situ. Dan entah rahasia umum atau bukan, tapi kalau dari cerita Pak Satpamnya, penghuni sebelum keluarga Atar ini juga udah pernah ngalamin yang dialamin sama Atar inilah. Terus kenapa sih Satpam ini bisa tahu? Karena keluarga yang sebelum keluarga Atar ini yang nempatin rumah itu tuh pernah satu malam minta tolong ke si Pak Satpamnya buat beliin kepala kambing. Katanya penghuni yang ada di rumahnya itu lagi kepengen banget, udah lama nggak makan kepala kambing. Aneh banget. Aneh kan? Iya. Gue juga nggak tahu kenapa ya penghuni-penghuni rumah dinas itu juga nggak resah gitu sama keadaan kayak gini, karena kan kayak seakan-akan minta sesajen gitu loh, ya nggak sih? Cuman mungkin memang selama nggak ganggu ya fine-fine aja kali ya sama si tetangga-tetangga itu. Mungkin yang nempatin sebelum si keluarganya Atar juga fine-fine aja dengan hal ini. Kayak ya udah dengan keadaan kayak gitu nggak apa-apa lah, mereka yang penting aman-aman aja. Mungkin seakan-akan nggak terlalu diganggu. Dan ya mungkin lagi si keluarga sebelum keluarganya Atar ini ketimbang pindah rumah dinas, bayar kontrakan lagi, dan rumah dinasnya saya nggak dipakai, ya udah mending gue pakai aja, berdamailah dan tanda kutip sama si keadaan itu dan penghuni yang ada di sana. Makanya si satpamnya bilang itu mau kenalan aja kali. Nah tapi aslinya sih gak ganggu, kata satpamnya gitu, karena belum pernah ada masalah-masalah yang gimana-gimana banget. Ya. Atau jangan-jangan si Atar itu diganggu karena si keluarganya Atar ini tuh belum ngasih sesajen si kepala kambing itu kali ya, Bi? Gue juga nggak tahu sih Nat, apakah memang ternyata cuman kenalan doang, tapi ya standar kenalannya itu yang bikin Atar takut gitu. Mungkin dalam keluarga yang sebelumnya itu biasa aja, cuman buat Atar sendiri yang masih kecil, itu udah ganggu banget buat dia, bahkan dia takut gitu kan. Sosok itu cuman gangguin Atar doang atau satu keluarganya Atar juga digangguin, Bi? Kalau dari cerita yang gue dapet sih so far Atar doang, Muy, karena emang Atar yang mengalami cerita itu gitu loh. Berarti yang apes Atar doang ya? Kayaknya sih ya. Cerita kali ini gue mau bawain cerita dari pacara sahabat gue. Ini ceritanya waktu dia masih jadi mahasiswa di salah satu universitas yang terkenal di Semarang. Oke. Namanya kita sebut aja Naufal ya. Jadi waktu itu Naufal masuk ke kampus ini sekitar tahun 2016. Karena Naufal orang Jakarta, jadi di Semarang dia tuh ngekos di daerah Tembalang. Naufal tuh dapat info kosan ini dari teman-teman seangkatannya yang ngekos di daerah situ juga. Pas banget tuh Naufal dapat kamar terakhir di kosannya. Kamarnya di paling pojok. Sampai akhirnya Naufal pindah ke kosan itu. Seminggu Naufal ngekos tuh Naufal nggak pernah ngerasa ada yang aneh-aneh di kosan itu, Moibi. Sampai akhirnya ada satu kejadian aneh yang dialamin sama Naufal. Jadi setiap hari Naufal tuh selalu dengerin lagu lewat speaker kecil punya dia. Karena ya buat nemenin dia nugas dan ngisi kekosongan juga. Nah suatu ketika sekitar jam 11 malam dia tuh lagi dengerin lagu. Kan pakai bluetooth yang nyambung dari HP ke speaker. Tiba-tiba tuh bluetoothnya kayak pindah ke HP lain yang connect ke speakernya. Dan yang ke play tuh lagu-lagu Jawa kayak suara sinden gitu, Moibi. Tapi di situ Naufal tuh masih nganggap itu mungkin orang iseng dan dia juga nggak takut. Jadi dia cuek aja langsung di disconnect sama dia buat dikonekin lagi ke HP-nya dia. Tapi sejam kemudian bluetoothnya tuh keganti lagi dengan lagu Jawa yang sama lagi. Akhirnya karena kesel, Naufal pindahlah ke kamar sebelah ke teman-temannya dia tuh. Terus dia bilang ke teman-temannya buat jangan isengin dia lah pokoknya. Tapi teman-temannya di situ tuh bingung banget karena yang nggak ada yang isengin dia dan ngekonekin ke bluetooth dia juga. Akhirnya balik lagi lah si Naufal ke kamarnya karena dia udah males digangguin. Jadi dia udah nggak pakai speaker untuk dengerin lagu lagi. Nah terus sekitar jam 1 pagi dia mutusin buat tidur aja karena dia juga udah ngerasa ngantuk banget di situ. Pas Naufal lagi merem-merem buat nyoba tidur, tiba-tiba Naufal tuh denger ada suara perempuan tapi jauh banget suaranya, kayak lagi bersenandung gitu. Tapi Naufal tuh gak ngehirauin, dia tetap berusaha tidur. Nah tapi makin lama suaranya tuh kayak ada di kuping sebelah kanannya Naufal, Moibi. Udah bukan senandung lagi, tapi nyinden Jawa. Jadi di kosan dia tuh campur atau cowok-cowok doang? Cowok-cowok doang, Moy. Akhirnya Naufal langsung loncat dari tempat tidur, terus ngajak temen di kamar sebelahnya tuh buat keluar dari kosannya. Karena bingung mau kemana, Naufal akhirnya ngajak temennya, namanya Bintang, untuk ke Burjo. Burjo tuh kayak warmindo gitu yang jualan mie, nasi telur.
Dan biasanya kalau di Semarang tuh yang jualan burjo selalu orang Kuningan, Jawa Barat. Nah ternyata si Noval tuh udah lumayan sering hitungannya ke burjo ini. Jadi dia sampai udah kenal sama AA yang jaga burjo itu. Yang jaga ada 2 orang, namanya Maman sama Asep. Jadi pas Noval sama Bintang sampai di burjo ini tuh mereka nyium wangi melati yang nyengat banget gitu. Nah tapi penjaga burjo sampai pengunjung yang lain yang ada di sana tuh nggak ada yang komentar sama wangi ini. Karena ngeliat sekitar pada biasa aja, jadi Noval lanjut makan di situ sama Bintang. Si Bintang nyium nggak? Nyium juga Moy. Terus sambil nyeritain lah si Noval sama Bintang, dia cerita apa yang dia alamin tadi di kamar kosannya. Pas denger itu juga Bintang tuh sampai kaget gitu lah ke Noval. Terus Noval juga bilang akhirnya mau nginep di kamar Bintang aja malam itu. Akhirnya mereka baliklah ke kosan sekitar jam 3 pagi. Dan Noval langsung tidur di kamarnya Bintang. Nah posisinya di sini tuh Noval akhirnya nginep terus nih di kamarnya Bintang. Jadi kosannya udah aman karena nggak ada gangguan lagi. Seminggu kemudian karena Noval ngerasa udah nggak takut, jadi dia pindah lagi lah ke kamarnya. Karena dia tuh mau nugas dan perlu ketenangan juga buat nugas. Terus karena dia males banget, akhirnya si Noval nih ngumpulin mood dulu. Dia leha-leha dulu, main HP. Tapi posisi laptopnya tuh di depan dia kebuka, di kasurnya. Nah, di laptopnya juga baru ada tulisan pendahuluan. Terus sejam kemudian kayak sekitar jam 10 malam, Noval mau ngelanjutin lagi nih bikin tugasnya. Pas dia balik ke laptop, sumpah lo tau gak? Noval bilang katanya tulisan pendahuluannya tuh keganti jadi Penda Noval Huluan. Hah? Jadi kayak ada ketikan nama Noval di tengah-tengah pendahuluan yang mau Ibi. Anjing. Nah di situ Noval tuh kaget banget bener-bener karena dia ngerasa dia inget banget lah kalau dia tuh baru nulis pendahuluan doang di situ. Bahkan yang biasanya naruh nama sama nim aja tuh belum ditulis sama si Noval. Langsung lah akhirnya dia bawa laptopnya ke sebelah ke kamarnya Bintang. Terus dia bilang ke Bintang, kayak berusaha ngeyakinin Bintang kalau kamarnya dia tuh bener-bener dihantuin. Akhirnya Bintang nyuruh Noval buat tidur di kamar Bintang dulu lah, jangan balik-balik dulu ke kamar dia. Dan di situ Noval juga setuju sama Bintang. Akhirnya sekarang tuh posisinya Noval udah nginep lah di kamar Bintang. Terus besok malamnya Noval malam-malam tuh lapar dan mau makan ke burjo ini. Tapi burjonya ini tuh tutup. Di malam-malam berikutnya pas Noval mau kesana pun tutup terus Moebi. Ada kali seminggu itu tempat tuh tutup. Padahal biasanya tuh selalu buka. Terus akhirnya singkat cerita Noval tuh gak sengaja ketemu sama salah satu penjaga burjo ini yang namanya Maman. Ditanyalah sama Noval kenapa tutup terus burjonya. Terus dijawab sama Maman, iya si Asep lagi sakit soalnya lagi berobat sama orang pintar. Ngedengar itu Noval tuh bingung, kayak kaget gitu loh, kok berobatnya malah sama orang pintar ya daripada ke klinik atau dokter. Terus singkat cerita burjonya ini tuh buka lagi. Noval baliklah makan ke situ lagi setiap malam. Tapi di situ Noval tuh ngerasa ada yang aneh. Si penjaga yang sakit kemarin tuh Noval ngelihatnya dia kayak masih sakit gitu, kayak pucat terus tatapannya kosong. Tapi di situ Noval masih tetap makan lah dengan wangi melati yang nyengat itu. Oh, wangi melati masih ada? Selalu ada Bi, setiap dia makan di situ. Terus. Karena udah berhari-hari si Noval ngeliat si Asep yang jadi aneh dan gak kayak biasanya, nanyalah dia ke penjaga kosannya. Kenapa nanyanya ke penjaga kosannya? Karena jarak dari kosan ke burjo itu tuh deket banget. Dan penjaga kosannya juga udah kenal deket sama orang-orang burjo itu. Akhirnya Noval nanya, Pak, si Asep burjo sakit apa sih sebenarnya? Terus dijawab sama penjaga kosannya ini, katanya Asep kayak dirasukin gitu loh Muibi. Jadi burjo tempat Noval makan selama ini tuh ternyata di bawahnya itu tuh tanah kuburan. Oh, wow. Makanya kenapa ada wangi melati yang senyengat itu. Dan emang kata Noval, si burjo ini tuh gak pakai lantai bawahnya, jadi langsung tanah gitu loh. oh. Nah si penjaga kosannya ini tuh tahu info itu tuh dari Maman. Ternyata diem-diem Maman tuh juga ke orang pintar, karena dia tuh lama-lama curiga sama penyakitnya Asep. Dan pas dia tanya orang pintar itu, orang pintarnya itu tuh nyuruh ngegali tanah itu, tapi tanpa sepengetahuan si Asep yang lagi sakit. Dan pas digali sama penjaganya, benar-benar banyak tali pocong, ada kain kafan, tapi tuh nggak ada tanda-tanda mayat di dalam tanah itu. Pas Maman lagi kaget ngeliat tali pocong, tiba-tiba si Asep tuh keluar dari ruangan burjo itu, kayak ruangan tempat mereka istirahat di burjo itu. Cuma pas dipikir-pikir lagi sama Maman, Asep tuh masih di Kuningan, masih berobat. Nah terus Moebi, pas Maman udah mulai sadar,
Tiba-tiba Asep tuh berubah jadi pocong yang ngeliatin Maman. Cing. Di situ Maman kaget banget, terus langsung kabur keluarlah dari burjo ini. Bahkan saking takutnya, Maman gak balik-balik lagi ke burjo ini. Dia sampai pergi ke Kuningan buat nyamperin orang pinter tempat Asep dirawat. Langsung tuh hari itu juga. Langsung Bi. Dan ternyata kata orang pinternya ini tuh Asep lagi dirasukin sama perempuan yang dikubur di bawah tanah itu. Jadi dia sebenarnya nggak suka kalau makam dia tuh ditiban dan dijadiin tempat jualan. Dan kayaknya ya ada hubungannya juga nih sosok perempuan yang gangguin Novel di kamar kosannya sama yang di burjo itu. Karena kosannya kan deket banget sama burjonya. Dan Novel juga sering banget kan kesana. Jadi ya mungkin kena impactnya kali ya. Sebenarnya Novel nggak tahu apa-apaan kan? Nggak tahu sama sekali Moy. Tapi dia diganggu sama si sosok cewek itu. Iya. Anjing, kasihan banget. Kasian banget ya Maman sama Asep. Menurut gue sih emang mereka nggak tahu nggak sih kalau misalkan si tempat mereka buka usaha Warmindo atau Burjo tuh emang ada tanah kuburan di bawahnya. Karena kalau mereka tahu harusnya mereka nggak buka di situ dong. Iya bener juga sih Bi. Soalnya gue sempat nanya juga tuh ke temen gue ini, kenapa mereka buka di situ dan kenapa mereka nggak tahu. Jadi tuh kenapa mereka buka di situ karena disewain murah sama pemiliknya. Dan yang gak jarang juga gak sih untuk buka usaha ada persyaratan yang harus dipenuhi. Mungkin salah satunya ada tali pocong di bawah tanah itu. Bisa juga sih. Ya karena menurut gua si karyawan Burjo itu jadi tumbalnya. Iya bener sih. Bener. Mereka nggak tahu kan ada kayak gini-ginian. Sekitar tahun 2009 ada 4 orang mahasiswa. Namanya Arya, Bisma, Dharma sama Indra. Oke. Ini 4 cowok semua. Cowok semua. Mereka berempat tuh emang teman satu kampus di salah satu universitas Jogja. Dan mereka juga teman main dari kecil karena kebetulan rumah mereka tuh deketan semua. Jadi di dekat rumah mereka tuh ada bioskop yang baru buka. Namanya tuh Empire XX1. Kalian tau gak? Enggak. Gue kayak pernah denger deh. Nah itu tuh baru buka dan mereka berempat tuh kayak kepengen banget ngerasain nonton midnight di bioskop itu. Empire XX1 itu di dalam mall atau gimana sih, Net? Gedung sendiri gitu Moy. Kayak kalau di Jakarta tuh kayak yang di Cikini, tau gak lo? Yang kayak Metropol. Nah iya benar. Oh. Nah karena katanya itu tuh bioskop yang paling bagus di Jogja saat itu. Dilihat dari bangunannya yang modern, sampai katanya film-filmnya tuh juga menarik. Hah. Akhirnya mereka berempat tuh mutusin buat nonton Orphan berempat. Oke. Mereka berangkat ke sana sekitar jam 9 malam karena jam 10-nya film tuh udah mulai. Sebenarnya si Dharma tuh udah gak mau ikut karena dia tuh mau bantuin bapaknya jual nasi goreng. Nah bapaknya tuh biasanya jual nasi goreng di sekitar area depan bioskop itu. Cuma karena Arya, Bisma sama Indra udah kepengen banget dari lama, jadi mereka ngebujuk si Dharma buat ikutan nonton. Tapi pakai perjanjian nih, kalau misalkan besok mereka bertiga tuh bantuin Dharma buat gantiin bapaknya jualan nasi goreng. Nah karena mereka udah janjian kayak gitu, akhirnya Dharma tuh setuju buat ngeyakinin bapaknya untuk ngegantiin jualan besok. Akhirnya berangkat nih mereka berempat ke bioskop itu, beli tiket, popcorn, sama minuman. Terus mereka masuklah ke dalam studionya. Nah pas mereka beli tiket tuh gak begitu ramai emang keadaannya. Makanya mereka mikir enak banget nih nonton malam-malam di sini, nggak begitu ramai, jadi itu nyaman. Jadi tuh pas masuk ke dalam teaternya kan kayak ngelewatin lorong dulu sebelum bisa lihat tempat duduknya. Nah pas mereka lihat teaternya tuh ternyata teaternya tuh full. Terus tiba-tiba Indra tuh bilang, kok tempat kita duduk ditempatin orang ya? Pas dicek nomor bangkunya tuh bener ada yang nempatin. Padahal kan tadi katanya bioskopnya sepi. Nah iya makanya mereka tuh bingung Moy. Apalagi ada yang dudukin tempat mereka kan. Iya benar. Akhirnya karena filmnya udah mau mulai dan bioskopnya juga udah gelap, Dharma tuh ngomong bisik-bisik ke orang yang dudukin tempat mereka. Misi mbak, ini tempat saya. Ini tiket saya ada buktinya kok. Tapi mbak-mbak yang dudukin tempat mereka tuh diem aja Moebi. Mukanya tuh datar dan lurus aja ngeliat ke layar, kayak gak peduli sama mereka gitu loh. Akhirnya karena kesel dan gak ada bangku kosong yang nyisa, mereka keluar mau protes ke mbak-mbak bioskopnya kan. Jadi itu satu sudut full banget. Full banget Moy. Anjing aneh. Nah abis itu pas mereka keluar, pas banget ada mbak-mbaknya yang jaga. Terus di situ Bisma tuh ngomong pakai nada tuh yang agak kesel gitu loh. Mbak, ini kok tempat kita duduk ada yang nempatin sih? Pas ditegur juga gak ngerespon kita. Ini gimana ya? Nah ngedenger Bisma protes kayak gitu tuh mbak-mbaknya kaget dan bilang ke mereka berempat,
Tapi tiket midnight malam ini tuh cuma kalian yang beli. Gak ada lagi yang nonton malam ini selain kalian. Oh. Nah pas mbak-mbaknya bilang itu, mereka berempat tuh panik banget. Arya langsung ngomong, tapi di dalam itu tuh penuh mbak, gak ada kursi kosong sama sekali. Tapi yang mbak-mbaknya tetap bilang, beneran mas mau ngecek sama saya ke dalam. Akhirnya karena mereka juga jadinya jiper, ya udahlah mereka nggak jadi mau nonton, terus pengen pulang aja bawaannya. Akhirnya sesampainya mereka ke rumah masing-masing, Dharma tuh langsung cerita ke bapaknya kalau tadi mereka tuh mau nonton di bioskop, tapi penuh. Padahal kata mbak-mbaknya tuh nggak ada orang lagi selain mereka yang mau nonton film itu. Pas denger itu, bapaknya tuh diem aja dan bilang, ya udah besok-besok nonton pas siang-siang aja Dar. Lagian ada-ada aja, mending bantuin bapak jualan tadi. Sana Gi, kamu mandi terus sholat. Akhirnya Dharma mandi, sholat terus tidur. Besokannya mereka berempat tuh ada kelas kayak dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Mereka berempat di kampus masih ngomongin hal yang terjadi semalam gitu loh. Sampai mereka tuh cerita ke teman-teman mereka kalau bioskop itu tuh serem banget. Tapi yang mana ada yang percaya kan? Akhirnya setelah mereka ngampus, Dharma tuh ngingetin lagi ke Arya, Bisma sama Indra kalau jam 7 malam nanti tuh jangan lupa buat bantuin jualan nasi goreng. Karena kan kemarin emang janjinya kayak gitu kan. Akhirnya mereka pulang nih ke rumah masing-masing. Terus karena udah janji, mereka ketemuan lah jam 7 malam di area depan bioskop mereka kemarin. Dharma ngedorong gerobak dari rumahnya, karena rumahnya Dharma tuh juga deket banget. Akhirnya dia tuh nyampe duluan. Gak lama, Arya, Bisma sama Indra tuh pada datang. Tapi karena sebenarnya mereka juga pada penasaran sama orang-orang yang datang ke gedung bioskop itu, akhirnya mereka tuh sambil bantu jualan, sambil ngeliatin orang-orang yang masuk. Sekitar jam 10 malam, mereka lihat satu-satu tuh. Oh, itu tuh ada yang turun dari mobil. Itu orang kan, bukan setan. Sambil ketawa-tawa kayak bercanda gitu lah mereka. Tapi ya mereka tuh juga gak ngeliat apa-apa yang mencurigakan gitu loh. Akhirnya mereka tuh lanjut jualan aja berempat. Sampai Dharma tuh bilang, jam 12 kita cabut deh yuk. Nah sekitar jam 12 kurang, tiba-tiba ada perempuan yang mau beli. Pas Arya nengok, Arya tuh bilang sambil bisik-bisik, itu mbak-mbak yang kemarin nempatin tempat kita. Tapi ya namanya juga pelanggan kan Moibi. Dharma tuh bilang, udah biarin, jangan berisik. Akhirnya karena perempuan ini cuma sendiri, yang ngelayanin perempuan ini tuh Dharma. Terus Arya sama yang lain tuh duduk di pinggiran. Ya walaupun sebenarnya Arya, Bisma sama Indra tuh agak takut juga, karena kemarin kan katanya nggak ada siapa-siapa kan. Tapi ya udah, karena mereka juga berempat, mereka beranilah. Akhirnya Dharma bilang, mau pesan apa mbak? Terus mbak-mbaknya ini tuh bilang, mau pesan nasi gorengnya 1 ya mas. Nah terus Dharma jawab sambil sibuk nyalain kompor, oke mbak, pedes atau enggak? Terus si mbaknya tuh jawab, pedes mas, tapi yang gosong ya, segosong badan saya. Denger itu Dharma tuh langsung lihat ke arah muka mbak-mbaknya. Di situ mbak-mbaknya tuh berubah, satu badannya tuh gosong kayak kebakar. Bangsat. Dari muka sampai kakinya, bahkan bajunya tuh juga robek-robek gitu Moibi. Anjing serem banget. Terus Dharma tuh teriak dan lari ke tempat duduk Arya sama yang lain. Ditanyalah sama Arya, Bisma sama Indra, woi kenapa Dar? Dharma bilang, itu lihat mbak-mbaknya gosong. Tapi pas mereka bertiga lihat tuh mbak-mbaknya itu tuh udah gak ada. Akhirnya mereka tuh langsung cepet-cepet beberes, bener-bener langsung pulang ke rumah masing-masing. Pas Dharma udah sampai di rumah, Dharma tuh ceritain langsung ke bapaknya apa yang dia lihat tadi kan. Tapi lagi-lagi bapaknya ini tuh diem aja dan bilang ke Dharma hal yang sama kayak kemarin yang diomongin. Dharma disuruh mandi dan langsung sholat. Akhirnya karena Dharma kesel sama bapaknya, dia cuma mandi tapi dia tuh gak sholat. Dia langsung tidur. Pas dia matiin lampu kamarnya dan udah pakai selimut buat mau tidur, dia merem nih. Tapi pas banget baru mau merem, Dharma tuh denger ada suara perempuan ngomong, mas, nasi goreng saya yang gosong mana? Serem banget bangsat. Dharma loncat dari tempat tidur dan langsung nyalain lampu. Dia lari bener-bener langsung keluar nyamperin bapaknya. Dharma teriak-teriak, pak, mbak-mbak yang tadi ada di kamar Dharma pak, tolong pak. Akhirnya Dharma tuh ditenangin sama bapaknya, terus diceritain lah sama bapaknya.
Jadi sekitar tahun 1999 ada kebakaran yang memakan 15 korban jiwa yang habis kebakar di bioskop tempat mereka nonton kemarin. Nah, dulu tuh namanya bioskop Regent. Ada 4 orang yang sampai sekarang tuh gak ketemu jasadnya. Nah, kenapa Dharma sama teman-temannya itu diganggu? Karena ada kepercayaan kalau ada 4 orang yang datang ke bioskop itu pasti ditampakin sama sosok 4 orang yang sampai sekarang tuh gak ditemuin jasadnya. Wah anjing. Oh berarti si cewek ini salah satu dari korban yang belum ketemu. Iya bener Bi. Bangsat. Lu bayangin aja Mui, si cewek ini bilang, "Mas, nasi gorengnya tolong yang gosong, segosong badan saya." Anjing. Iya, soalnya menurut gue kayaknya nggak banyak orang tahu, Bi, kalau misalnya bioskop ini angker. Tapi ternyata angker kan.